Hai semua, kembali lagi di Fisik Easy dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan relativitas Einstein part 2. Relativitas massa. Untuk relativitas massa, kita akan melihat 3 poin penting yang dibahas. Yang pertama, untuk teori klasik bahwa setiap massa benda adalah konstan atau tetap, tidak bergantung pada kecepatan atau massa diam. Di sini artinya ketika benda dibawa ke suatu planet selain bumi, maka massanya tidak berubah. Yang berubah itu adalah berat, karena berat tergantung gravitasi tempat di mana dia berada. Yang kedua, massa diam M0 adalah massa benda menurut pengamat yang tidak bergerak terhadap benda, dan M adalah massa benda menurut pengamat yang bergerak relatif terhadap kecepatan V terhadap benda. Perubahan massa benda karena gerak benda yang memiliki kecepatan jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya dapat diabaikan. Dengan kata lain, hukum Newton pada benda itu hanya berlaku untuk kecepatan benda yang jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya. Dari 3 poin itu dapat kita simpulkan bahwa massa benda akan menjadi lebih besar terhadap pengamat daripada massa ketika benda dalam keadaan diam. Sehingga rumus massa relativistik yang dapat digunakan yaitu M sama dengan M0 dibagi akar 1 min V kuadrat dibagi C kuadrat. Dengan kata lain, M sama dengan M0 dibagi gamma. M adalah massa benda diukur oleh pengamat yang sedang bergerak, M0 massa benda ketika diam, V kecepatan gerak benda, C kecepatan cahaya, dan gamma tetapan transformasi. Contoh soal. Hitunglah kecepatan proton agar massanya menjadi 2 kali massa diamnya. Diketahui berarti massanya sama dengan 2M0. Yang ditanyakan V. Berapa kali kecepatan cahaya? Gunakan rumus M sama dengan M0 dibagi gamma. Karena kecepatan bendanya belum diketahui, kita cari gammanya terlebih dahulu. M sama dengan M0 dibagi gamma, berarti M dibagi M0 sama dengan 1 per gamma. Karena rumus gamma itu akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, kalau kedua ruas kita kuadratkan, jadi persamaan gamma kuadrat sama dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita akan cari gamma kuadrat, sehingga tadi kan ketemunya gamma sama dengan setengah. Berarti kalau gamma kuadrat sama dengan 1 per 4. Lanjut dimasukkan ke dalam rumus gamma kuadrat, yaitu gamma kuadrat sama dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat. Gamma kuadratnya masukkan 1/4, jadi V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 min 1/4. Sehingga ketemunya V kuadrat sama dengan 3/4 C kuadrat. Kedua ruas kita akarkan, jadi ketemu V sama dengan C akar 3/4. Atau kalau akar 42 berarti setengahnya kita keluarkan, V sama dengan setengah C akar 3. Kalian bisa buktikan dengan cara lain dengan rumus ini, V sama dengan C akar dalam kurung 1 min M0 per M kuadrat. Hasilnya ketemu pasti sama. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Berapakah massa relativitas sebuah partikel yang massa diamnya 2 kg jika bergerak dengan kelajuan 0,6 C? Jadi yang diketahui M0-nya 2 kg dan V-nya sama dengan 0,6 C. Langsung aja kita masukkan ke dalam rumus massa relativitas, yaitu M sama dengan M0 dibagi gamma. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kalau ingin mencari gamma nggak perlu langsung masukkan ke rumus, cuma lihat nilai V-nya aja. Kalau V-nya 0,6 C, gammanya pasti 0,8. Lihat catatan ini ya. Jadi langsung aja masukkan M sama dengan 2 dibagi 0,8, hasilnya 2,5 kg. Relativitas waktu. Menurut Einstein, selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam tidak sama dengan selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak.
Waktu yang ditunjukkan jam yang bergerak terhadap kejadian lebih lama jika dibandingkan dengan jam yang diam terhadap kejadian. Kondisi ini disebut dengan dilatasi waktu. Ilustrasinya seperti ini, kalian punya saudara kembar. Ketika kamu terbang keluar angkasa, umur kamu dan saudara kembar kamu 23 tahun. Ketika kamu balik dari luar angkasa, maka kamu akan menemukan saudara kembar kamu jauh lebih tua dibanding kamu. Itu artinya perjalanan atau ketika benda bergerak dengan kelajuan mendekati kecepatan cahaya akan memiliki dilatasi waktu yang lebih lama dibandingkan orang yang diam terhadap kejadian itu. Sehingga saudara kembar kamu yang diam di bumi akan mengalami waktu yang lebih lama dibandingkan kamu yang sedang bergerak. Persamaan yang digunakan untuk kondisi dilatasi waktu ini yaitu T sama dengan T0 dibagi gamma. Gamma sama dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana T adalah selang waktu yang dialami oleh pengamat yang bergerak, T0 selang waktu oleh orang atau benda yang diam, V kecepatan gerak benda yang bergerak tadi, C kecepatan cahaya, dan gamma tetapan transformasi. Contoh soal, Anti dan Anto adalah astronot kembar yang berumur 24 tahun. Anti melakukan perjalanan keluar angkasa dengan menggunakan pesawat dengan kecepatan 0,8 C ke suatu planet yang letaknya 4 tahun cahaya dari bumi. Hitunglah umur Anto dan Anti saat bertemu kembali ke bumi. Kita cek besaran-besaran yang diketahui. Umur awalnya 24 tahun, jarak bolak-balik itu berarti 2 kali 4 tahun cahaya ya, karena bolak-balik. Kali C sama dengan 8 tahun cahaya, itu PP. V-nya 0,8 C, yang ditanyakan umur Anto dan umur Antinya. Kita selesaikan dulu untuk Anto ya. Anto kan yang dalam keadaan diam. Berarti T sama dengan S dibagi V. Rumus GLB. S-nya 8 tahun kali C dibagi 0,8 C sama dengan 10 tahun. Jadi Anto bertemu Anti saat usianya 24 ditambah 10, 34 tahun. Selanjutnya kita tinjau untuk Anti yang bergerak. Nah, karena Anti yang bergerak, maka kita akan mencari nilai T0, yaitu waktu yang dialami oleh Anti yang diamati oleh pengamat yang diam, yaitu Anto. Nah, V-nya kan 0,8, berarti gamanya 0,6. T0 sama dengan T kali gamma. Lihat rumus di atas, dibalik aja. Jadi 0,6 kali 10 itu sama dengan 6 tahun. Jadi umur Anti diamati oleh Anto yang diam 6 tahun. Jadi 24 ditambah 6, 30 tahun. Jadi selisihnya ketika Anti kembali ke bumi lagi, usianya 30 tahun, sedangkan Anto 34 tahun. Jadi terlihat perbedaannya, Anti 4 tahun lebih muda dibandingkan Anto. Jadi kesimpulannya waktu diam lebih lama dibandingkan waktu yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Kesetaraan massa dan energi. Pada tinjauan mekanika klasik, energi kinetik itu merupakan usaha sebuah gaya luar yang mengubah laju sebuah benda. Dan pada relativitas Newton, F merupakan gaya yang bekerja dalam arah perpindahan ds, dan S menyatakan jarak akibat gaya yang bekerja. Energi kinetik total dalam konsep relativitas ini dapat dirumuskan dengan EK sama dengan E dikurang E0. E0 adalah energi kinetik saat diam, di mana E sama dengan mc kuadrat dikurang m0 c kuadrat. Jika M kita ubah ke dalam persamaan relativitasnya akan menjadi M0 C kuadrat dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikurang M0 C kuadrat. Nah, akar 1 min V kuadrat per C kuadrat tadi kan sama dengan gamma. Jadi bisa kita tulis EK itu sama dengan M0 C kuadrat per gamma dikurang M0 C kuadrat. Sehingga kalau M0 C kuadratnya kita keluarkan, maka hasil persamaannya akan menjadi EK sama dengan
1 min gamma dikurang 1 tutup kurung dikali M0 C kuadrat. Atau bisa juga dengan EK sama dengan dalam kurung 1 min gamma per gamma tutup kurung dikali M0 C kuadrat. Di mana EK adalah energi kinetik benda, E0 atau sama dengan M0 C kuadrat adalah energi saat benda dalam keadaan diam, E sama dengan MC kuadrat merupakan energi total benda, dan M0 adalah massa diam, C adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8, gamma adalah tetapan transformasi. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini sudah ada ketetapannya, M0 itu massa elektron 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg, C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nomor 1, berapa energi diam dari elektron dan dinyatakan dalam joule dan elektron volt. EK-nya persamaannya M0 C kuadrat ya. Jadi kita masukkan aja M0-nya 9,1 kali 10 pangkat min 31 kali 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan. Hasilnya 9,1 kali 9. Oh, untuk pangkatnya langsung ada jumlahin ya. Jadi hasilnya akan menjadi 8,19 kali 10 pangkat min 14 joule. Kalau ingin diubah ke elektron volt, tinggal dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. Jadi berapa hasilnya tinggal kamu bagi dengan menggunakan kalkulator. Hasilnya yaitu 5,11 kali 10 pangkat 5 elektron volt atau 0,511 mega elektron volt. Lanjut ke soal nomor 2. Hitunglah energi elektron yang mempunyai kecepatan 0,8 C. Nah, perlu diingat kembali ya, kalau kecepatannya itu 0,8 C, maka gamanya otomatis 0,6. Ingat kembali catatan sebelumnya. Nah, langsung aja kita masukkan ke dalam rumus EK, yaitu EK sama dengan 1 per gamma dikurang 1 dalam kurung ya, dikali M0 C kuadrat. Tinggal masukin aja angka-angkanya, 1 per 0,6 dikurang 1 dikali M0-nya 9,1 kali 10 pangkat min 31, C-nya 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan. Atau bisa juga menggunakan, jadi satunya ini kita samakan penyebutnya menjadi gamma, jadi 1 min gamma per gamma. Masukin aja 1 min 0,6 dibagi 0,6 dikalikan dengan 9,1 kali 10 pangkat min 31 dan 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan. Jadi ketemunya 2,73 kali 10 pangkat min 14 joule. Kalau mau diubah ke elektron volt, tinggal dibagi 1,6 kali 10 pangkat 19 ya. Jadi hasilnya 1,70625 kali 10 pangkat 5 elektron volt. Momentum relativistik. Setiap benda yang bergerak dengan kecepatan V memiliki momentum linier yang berbanding lurus dengan massa dan kecepatannya. Momentum suatu benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya C akan mengalami perubahan massa dalam momentum tersebut karena mengalami gejala relativitas. Pada teori klasik, jika diamati oleh massa diam, maka momentum itu dituliskan dengan M kali V. Tetapi dalam teori relativitas, untuk massa yang bergerak M, maka momentumnya itu dapat dituliskan dengan M0 kali V dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Atau bisa juga ditulis P sama dengan M0 per gamma kali V. Di mana P0 itu adalah momentum pada acuan kerangka diam. Sementara P adalah momentum relativistik. Satuannya sama, kilogram meter per sekon. Contoh soal. Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 0,75 C. Tentukan momentum relativistiknya. Oke, untuk menyelesaikan kasus ini, kita lihat dulu kecepatannya 0,75 C. Sehingga
massa nolnya, massa elektron itu 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Yang ditanyakan P, berarti masukkan aja ke rumus. P sama dengan M0V per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Karena di sini V-nya bukan bilangan Pitagoras, jadi kita pakai persamaan dasar aja ya. Masukkan angka M0-nya, 9,1 kali 10 pangkat min 31, V-nya 0,75C dibagi akar 1 min 0,75C kuadrat per C kuadrat. Nah, 0,75C itu dikalikan dulu, C-nya diganti 3 kali 10 pangkat 8, terus dikalikan 0,75 dikalikan 9,1, hasilnya 20,75 kali 10 pangkat min 23. Kemudian 0,75C kuadrat per C kuadrat, nanti C kuadratnya dicoret, ketemunya akar 1 min 0,5625. Diakarkan, hasilnya 31,37 kali 10 pangkat min 23 kg meter per sekon. Sampai di sini video pembahasan tentang relativitas khusus Einstein. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Bye.